Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, semoga semuanya sehat jasmani maupun rohaninya. Perkenalkan, nama saya Reska Maulidin Ansari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dakwah praktis saya yang diampu oleh Bapak Ahmad Syahabuddin. Bertanya merupakan salah satu ikhtiar atau usaha kita untuk mendapatkan kebenaran atau jawaban atas persoalan yang belum kita ketahui jawabannya sebelumnya. Bisa juga dengan bertanya merupakan salah satu bentuk jihad kita dalam memerangi kebodohan yang ada di dalam diri kita. Namun sayang nih, di sebagian masyarakat kita masih menganggap bahwa bertanya itu memberi malu. Ya, semacam aib begitulah. Mereka terkesan menghindari bertanya kepada orang lain. Mungkin hal ini disebabkan karena mereka memandang bahwa dengan bertanya, artinya mereka mengumbar atau membongkar kebodohan mereka sendiri di depan orang lain. Memang tadi dikatakan sebelumnya bahwa dengan bertanya adalah salah satu bentuk jihad kita dalam memerangi kebodohan di dalam diri kita. Tapi bukan begitu juga konsepnya. Di antara perkataan guru kami yang membekas adalah, jangan hakun mah ragu bungol, kata beliau. Kan ada lagu begini nih. Yang ku dengar pun menjadi ilmu. Aku ingin tahu, jadi serba tahu. Aku tak malu-malu, bertanya selalu. Ya Allah ya Rabbi, tambahkan ilmu yang bermanfaat bagi diriku. Lihat menjadi ilmu, yang ku dengar pun menjadi ilmu. Aku ingin tahu, jadi serba tahu. Aku tak malu-malu, bertanya selalu. Ya Allah ya Rabbi, tambahkan ilmu yang bermanfaat bagi diriku. Nah, para pendengar, tadi adalah lagu dari animasi Syamil dan Dodo. Mudah-mudahan ada juga yang tahu selain saya. Jadi jangan sampai malu lagi untuk bertanya. Malah kita harus membudayakan bertanya ini sebagaimana kata pepatah yang ada di sampul buku kita dulu waktu SD. Sesat bertanya, malu di jalan. Maksudnya malu bertanya, sesat di jalan. Di dalam agama kita kan, melalui Al-Quran kita diajarkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertakunlah kalian kepada yang tahu apabila kalian mendapati diri kalian tidak tahu. Apabila ikam kada tahu, bertakunlah menang tahu. Nah, begitu. Dari ayat itu kita tahu apa yang harus kita lakukan saat kita tidak tahu tentang satu persoalan. Yakni, ya bertanya. Pertanyaan pun harus kita arahkan kepada orang yang tepat. Kita harus cerdas memilih orang yang akan kita tanyai. Minimal kita harus bertanya kepada orang yang mempunyai informasi yang kita butuhkan, atau kita harus bertanya kepada orang yang ahlinya. Istilah kerennya sekarang kan ada pakar. Pakar adalah orang yang ahli dalam satu bidang. Kalau di bidang agama ya tentunya kita bertanya kepada ulama. Kita mengenal ada ustadz, ada tuan guru, ada kiai, syekh dan sebagainya. Ini adalah rambu-rambu penting yang tidak boleh kita langgar. Bertanya kepada ulama atau mengambil pendapat para ulama merupakan tanda kita menghargai para ulama. Kata Guru Zuhdi dulu, saya ingat nih, dulu waktu beliau mengisi ceramah di acara Haul Datu Kasful Anwar yang ke-79 tepatnya, kalau tidak salah bisa kalian cari di YouTube. Beliau menyampaikan bahwa kita harus menghargai para ulama. Caranya ya dengan tadi kita mengambil pendapat mereka, kita ambil dari kitab-kitab mereka. Beliau juga menyampaikan satu hadis yang bisa kita sebut sebagai hadis peringatan kepada kita umat zaman sekarang yang mendekati akhir zaman ini. Ya, sangat dekat.
Kurang lebih begini kata Rasul, akan datang suatu nanti masa umatku ini tidak lagi menghargai para ulama, tidak lagi menghargai para guru-guru agama. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 macam bala. 3 saja sih, tapi kita lihat bagaimana. Pertama, Allah cabut keberkahan dari usaha mereka. Allah cabut keberkahan dari pekerjaan mereka. Yang kedua, Allah angkat pemimpin di antara mereka yang zalim. Dulu Guru Zuhdi mengartikan kata zalim sebagai orang-orang yang bersifat atau berorientasi kepada kepentingan diri mereka sendiri. Ketiga, puncaknya Allah mengeluarkan mereka daripada dunia ini, alias mereka meninggal daripada dunia ini bighairi iman. Nauzubillah min dzalik. Cita-cita kita semua kan hidup berkah, mati husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Ini malah meninggal dunia bighairi iman. Puncaknya bala yang diturunkan oleh Allah kepada mereka orang, yakni mereka keluar daripada ini dunia bighairi iman. Cita-cita kita semua kan hidup berberkah, mati husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin. Ini malah meninggal dunia bighairi iman, meninggalkan iman, tanpa iman, cabut iman. Naudzubillah min dzalik. Semoga hati kita selalu dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah agar mau kita menerima kebenaran. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Karena sekarang ini tantangan yang kita hadapi ini sangat identik dengan apa yang disampaikan oleh Rasul di atas tadi. Sekarang ini disebut oleh seorang ahli asal Amerika yang bernama Tom Nichols sebagai era kematian kepakaran. Ya, isinya sangat persis tadi, di mana sekarang ini para pakar dengan kepakarannya itu, kealimannya, kepintarannya, data-data yang ada di mereka disepelekan oleh orang-orang yang awam. Ini yang coba kita hindari. Jangan sampai kalau kata orang Banjar itu kita terbuati jokong miris, karena kena nang tinggalam itu kada jokongnya aja, kita nang berbuat di jokongnya itu nah, tempat juga tinggalam. Shadaqallahul azim.